Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel, dalam kehidupan rumah tangga, peran seorang istri sangatlah mulia. Islam memuliakan wanita, terutama dalam peran mereka sebagai istri yang mendampingi suami dalam suka dan duka, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu jalan utama bagi istri untuk meraih surga dan ridho Allah adalah dengan menggapai ridho suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini tidak berarti istri boleh bersujud kepada suaminya, namun menggambarkan betapa tingginya kedudukan suami dalam Islam. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan istri diperintahkan untuk taat kepadanya selama tidak dalam maksiat. Ridho suami bukanlah hal sepele. Bahkan dalam sebuah hadis lain dijelaskan, perempuan mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa keridhaan suami adalah gerbang surga bagi seorang istri. Islam memerintahkan istri untuk menaati suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Betapa mudahnya surga dijangkau oleh wanita jika dia berkomitmen menjaga kewajiban dasarnya, dan salah satunya adalah ketaatan kepada suami. Sebagai orang modern, memandang bahwa taat kepada suami adalah bentuk ketertindasan. Ini adalah pandangan yang keliru dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran, Allah memuji wanita salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka wanita-wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ketaatan kepada suami adalah bentuk penghambaan kepada Allah selama dilakukan dengan niat ibadah dan keikhlasan. Ketaatan ini bukan karena suami selalu benar, tapi karena Allah memerintahkan demikian sebagai bagian dari struktur keluarga yang harmonis. Sahabat Tafakur channel, seorang istri mungkin merasa ibadahnya tidak sebanyak orang lain, terutama karena kesibukannya dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun, jika dia ikhlas dan suaminya ridho, maka itu bisa menjadi pahala besar di sisi Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa istri yang taat kepada suaminya dan ridho dengan keberadaannya akan diberi ganjaran pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Karena itulah, para istri hendaknya tidak merasa kecil hati ketika tidak bisa berlama-lama dalam ibadah-ibadah sunnah, karena pelayanan kepada suami dan keluarga adalah bagian dari ibadah besar. Kita dapati dalam sejarah, para istri salaf atau generasi terdahulu
sangat memahami bahwa ridho suami adalah hal yang besar di sisi Allah. Salah satu kisah yang terkenal adalah istri dari Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama besar. Dikisahkan bahwa istrinya tidak pernah membantah ucapan suaminya dan selalu menyambutnya dengan wajah ceria dan pelayanan terbaik. Ketika ditanya bagaimana dia bisa bersabar, dia menjawab, "Aku sedang berusaha meraih ridho Allah dengan membuat suamiku ridho kepadaku." Keteladanan ini menjadi contoh nyata bagaimana para wanita solehah dahulu menjadikan ridho suami sebagai prioritas utama dalam ibadah mereka. Ridho suami tidak hanya berkaitan dengan hal-hal besar, tetapi juga dalam sikap sehari-hari. Berikut beberapa contoh konkret yang bisa membuat suami ridho. Menyambut suami dengan senyum saat ia pulang, menjaga rumah tetap rapi dan bersih, tidak membantah atau mengangkat suara di hadapan suami, menerima kekurangan suami dengan sabar, menjaga rahasia dan aib suami. Setiap usaha ini jika diniatkan karena Allah, maka akan menjadi amal ibadah yang sangat besar. Islam tidak membenarkan perbuatan zalim, termasuk dari suami terhadap istri. Namun, ketika ketaatan istri tetap berlaku selama bukan dalam hal maksiat, jika suami menyuruh istri melakukan hal yang melanggar syariat, maka istri boleh menolaknya. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf atau baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jika suami zalim, istri boleh mencari keadilan melalui cara yang dibenarkan syariat, misalnya dengan menasihati, melibatkan pihak keluarga, atau bahkan mengajukan gugatan cerai jika tidak ada solusi. Sahabat Tafakur Channel, dalam Islam, wanita tidak dituntut untuk berjuang di medan perang atau berdakwah di jalan-jalan. Namun, ia bisa menggapai surga di balik pintu rumahnya dengan menjadi istri yang taat dan penuh cinta kepada suaminya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah." Hadis riwayat Muslim. Wanita solihah adalah yang menyenangkan hati suaminya, menjaga amanah rumah tangga, dan menjadikan keluarganya sebagai tempat teduh yang dipenuhi keberkahan. Sahabat Tafakur Channel, ridho Allah adalah tujuan hidup setiap muslim. Bagi seorang istri, salah satu jalan utama untuk menggapai ridho Allah adalah dengan mendapatkan ridho suaminya. Hal ini bukan bentuk ketundukan membabi buta, melainkan bagian dari struktur kehidupan keluarga yang harmonis dalam Islam. Ketika seorang istri mengabdikan dirinya untuk kebaikan rumah tangga dan pelayanan kepada suami dengan penuh keikhlasan, maka setiap langkahnya, senyumannya, peluhnya, semua menjadi pahala di sisi Allah. Semoga Allah memberikan kita semua kemampuan untuk menjadi pasangan hidup yang saling menyejukkan dan mengantarkan satu sama lain menuju ridhonya, surganya. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.